Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dan bisa bermanfaat serta barokah bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Mari kita buka dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Baik, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Sebelum Ibu menjelaskan hubungan iman, Islam, dan ihsan itu sendiri, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama yaitu pengertian iman. Pengertian iman ini berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja fi'il, yaitu amanah, yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Sedangkan iman sendiri berarti keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kemudian kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Iman memiliki cakupan yang lebih umum daripada cakupan Islam. Maka seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika seorang hamba telah mampu mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman, dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jelaslah setiap mukmin adalah muslim dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu Allah menyebutkan iman dan amal soleh secara beriringan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2-4, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqum karim. Al-ayat. Di sini memiliki penjelasan, yaitu keimanan memiliki ciri yang sangat khas, yaitu dinamis. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman ini hingga sempurnanya iman itu ada 3, yaitu yang pertama diyakini dengan hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga yaitu diamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian yang kedua yaitu pengertian Islam. Dari segi bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima tersebut selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan orang muslim. Sedangkan menurut istilah Islam yaitu sikap penyerahan diri atau kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Siapa saja yang menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia seorang muslim, dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan selain Allah, maka ia seorang musyrik. Sedangkan seorang yang tidak menyerahkan diri kepada Allah, maka ia seorang kafir yang sombong. Islam ini dibangun atas 5 rukun sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya Abdullah bin Musa telah bercerita kepada kita, dia berkata,
Hadullah bin Abi Sufyan telah memberi kabar kepada kita dari Ikrimah bin Khalid dari Abi Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Persaksian sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, memberikan zakat dan haji serta puasa Ramadan. Seperti sabda Rasulullah SAW di atas bahwa rukun Islam itu ada 5, yaitu yang pertama baca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, dan yang ketiga yaitu menunaikan zakat, serta yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima yaitu haji ke Baitullah jika mampu. Yang ketiga yaitu pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata hasana yasinu yang artinya adalah berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsanan yang berarti kebaikan. Menurut bahasa, ihsan sendiri ialah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya tidak memandang ihsan itu hanya sebatas akhlak yang utama saja, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari akidah dan bagian terbesar dari keislaman mereka. Islam dibangun atas 3 landasan utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, seperti yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Hadis ini menceritakan saat Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang manusia mengenai Islam, iman, dan ihsan. Setelah malaikat Jibril ini pergi, Rasulullah SAW ini bersabda kepada sahabatnya, inilah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Beliau menyebutkan ketiga hal di atas sebagai agama, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan pada banyak tempat dalam Al-Qur'an. Kemudian yaitu di sini selanjutnya hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan, ketiganya ini memiliki hubungan karena merupakan unsur agama atau biasa disebut dengan ad-din. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam itu dilakukan secara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, iman, Islam, dan ihsan sering juga diibaratkan seperti hubungan di antara ketiganya, yaitu seperti segitiga sama sisi yang sisi satu dengan sisi lainnya itu berkaitan erat. Segitiga tersebut tidak akan berbentuk kalau ketiga sisinya tidak saling mengaitkan. Jadi manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Di dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan bahwa iman, Islam, dan ihsan memiliki keterkaitan, yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 dan Al-Quran surah Al-Imran ayat 19. Yang berbunyi pada surat Al-Maidah ayat 3 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-ayat. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmat kepada kalian, dan aku telah meridhoi Islam adalah agama yang benar bagi kalian. Kemudian yang terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina 'indallahil Islam, yang berarti sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Di dalam ayat tersebut dijelaskan kata Islam dan selalu diikuti dengan kata ad-din yang berarti agama. Ad-din terdiri atas 3 unsur utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa Islam merupakan keyakinan yang membuat seseorang berislam dan menyerahkan sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariatnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh syariat Islam.
keutamaan iman, Islam dan ihsan bagi manusia. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman dan iman juga tidak mungkin tanpa Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa iman, Islam dan ihsan ini mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam pandangan Islam. Karena bagi para pelakunya akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Dan jangan lupa pelajari materi yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.